coba menggunakan teorema limit itu tadi, walaupun sudah kita kaitkan nanti dengan trigonometri ya. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2 sinus 2x dan fungsi gx-nya sama dengan kosinus 4x. Yang menjadi pertanyaannya, tentukan nilai limit-limit berikut dengan menggunakan teorema limit fungsi. Nah, jadi kita mau menentukan berapa nanti nilai limit ini dengan menggunakan teorema limit fungsi yang baru saja kita pelajari. Kita lihat sama-sama bagaimana kira-kira penyelesaian untuk contoh soal yang ini ya. Jadi yang bagian A, kita lihat ini tadi kan limit x mendekati pi per 2 dari fungsi fx tambah gx ya, dari fx ditambah gx. Tadi ingat waktu kita belajar tentang teorema limit, jadi ini langkah pertama dulu kita buat limit x mendekati pi per 2 dari fungsi fx nya kita ganti ya, nilai fungsi fx nya kita substitusi yang diketahui tadi, berarti 2 sinus 2x. Bisa langsung kita gunakan teorema limitnya, berarti ditambah limit x mendekati pi per 2 dari gx. Gx kita cos 4x. Cos 4x. Kemudian dengan menggunakan teorema limit tadi lagi, ini kan konstantanya k ya. K-nya tadi kita buat ke depan, berarti 2 kali limit x mendekati pi per 2, kemudian dari sinus 2x ditambah limit x mendekati pi per 2 dari kosinus 4x. Sekarang kita ganti nilai x-nya, yaitu pi per 2 ya, sehingga diperoleh 2 kali sinus 2 kali x. X-nya pi per 2 tadi, pi per 2 ditambah ini juga dengan cara yang sama, kosinus 4 kali pi per 2, sehingga kita peroleh nanti 2 kali ini tinggal sinus pi. Ingat waktu kita belajar di kelas 10, sinus pi itu sama dengan sinus 180 derajat, sehingga nilainya adalah 0 ya. Sinus 180 derajat itu sama dengan 0, berarti dia 2 kali 0 ditambah kosinus, ini 4 dibagi 2 dapat 2, kosinus 2 berarti ingat kosinus 2 itu sama dengan 360 derajat, maka nilai dari kosinus 360 derajat itu adalah positif 1, sehingga kita dapat jawaban terakhir 2 kali 0 itu 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1, sehingga limit dari x mendekati pi per 2 dari fungsi fx ditambah gx itu nilainya adalah 1. Nah, dengan cara yang sama kita menentukan lagi yang bagian B. Ini bagian B-nya, limit, di situ pertanyaannya limit x mendekati pi per 2 dari fungsi fx dikali gx. Karena ini masih berkaitan, kita bisa langsung gunakan saja yang pertama tadi ya. Jadi limit x mendekati pi per 2 dari fungsi fx dikali dengan gx. Nah, ini bisa kita jabarkan masing-masing, kita limitkan tadi ya. Limit x mendekati pi per 2 dari fx-nya tadi 2 sin 2x ya, dari soal kita 2 kali sinus 2x, kemudian dikali, ingat ya ini kali limit, atau kita buat tanda kurung begini juga boleh, limit x mendekati pi per 2 dari fungsi gx. Gx kita tadi kosinus 4x. Kosinus 4x. Nah, sekarang dengan cara yang sama seperti yang tadi, ini kita gunakan teorema limitnya. Nah, ini perhatikan kemari. Ini kita buat ya, ini. Nah, jadi dia 2 kali, langsung kita substitusikan, sinus 2x. Sinus 2 kali x yang kita ganti ya, sinus 2 kali pi per 2 dikali lagi dengan ini tadi langsung kosinus 4 kali pi per 2, sehingga hasilnya 2 kali sinus pi tadi. Sinus pi tadi sudah kita dapatkan 0 ya, 2 kali 0 dikali lagi cos 4 kali pi per 2 yang tadi cos 2 phi. Cos 2 phi kita tadi hasilnya 1, berarti dikali 1.
2 dikali 0, 0 dikalikan 1 berarti hasilnya tetap 0. Kemudian dengan cara yang sama kita lihat yang bagian C. Bagian C, limit X mendekati pi per 2 dari Fx per Gx. Fx per Gx. Dimana tadi berdasarkan teorema limitnya tadi masing-masing kita limitkan ya di pembilang dan di penyebut. Berarti ini limit X mendekati pi per 2 dari Fx. Fx kita tadi 2 kali sinus 2x dibagi dengan ini hasilnya limit X mendekati pi per 2 dari fungsi Gx. Gx nya tadi kosinus 4x. Nah kemudian kita buat seperti tadi lagi, 2 kali limit ya, 2 kali limit X mendekati pi per 2 dari fungsi sinus 2x. Sinus 2x dibagi dengan ini limit X mendekati pi per 2 dari kosinus 4x. Sehingga kita buat nilainya seperti yang tadi lagi. Ini 2 kali langsung ya, limit X mendekati per 2 dari sinus 2x tadi sudah ada berapa? Ini ya, 0. 2 kali 0 dibagi dengan limit X mendekati pi per 2 dari cos 4x tadi juga sudah ada, hasilnya 1. Berarti hasil terakhir kita 2 kali 0, 0 dibagi 1 hasilnya juga sama dengan 0. Inilah dia penyelesaian untuk contoh soal yang pertama.